Mungkin ya, karena hanya 5 orang ini yang mengetahui. Tetapi kemudian manusia bernama Metatron yang dijuluki Botatron biadab dan Kiamat, bocah NPD, bernarasi bahwa saya dengan bom menipu, sedangkan orangnya sudah berangkat. Kalau dalam pikiran otak waras, kalau ditipu pasti tidak akan ada keberangkatan dan uang hilang. Tetapi nyatanya mereka berangkat dan sudah pulang, bahkan bisa dengan bangganya menceritakan, kami sudah menginjakan kaki ke Israel. Bukan untuk maksud meninggikan diri, khusus bagi CP. Ya, CP yang manusia tidak pernah berterima kasih. Tanpa saya, kau tidak akan pernah menginjakan kaki ke Israel. Karena paspormu saja baru dibuat. Dan itu pun saya yang membantu membuatkan paspor bagi kau CP dan istrimu. Dengan tanpa perasaan curiga apapun terhadap kau. Dengan tulus saya membantu. Tetapi kemudian kwitansi ini bisa sampai. Kalau hanya kwitansi sampai kepada manusia biadab 2 ini, nggak masalah. Tetapi narasi yang dibangun sangat kurang ajar dan biadab. Artinya, saya mau mengatakan kepada seluruh warga TikTok, khususnya apologet Kristen, yang membanggakan CP, membanggakan Metatron, membanggakan Kiamat. Kalian berpikir 2 kali untuk manusia-manusia ini. Karena mereka bukan anak-anak Tuhan, mereka anak setan. Karena mereka dengan keji melakukan fitnahan tanpa fakta dan bukti kepada bom dan saya. Nah, itulah ceritanya. Artinya, CP sedang bermain playing victim. Kemungkinan mereka lah yang membuka data CP, kemudian melemparkan, mengkambing hitamkan bom dan saya, supaya untuk membunuh karakter kami sebagai apologet senior yang jauh lebih berkompeten daripada mereka yang baru kemarin sore. Itu pun yang mereka sampaikan adalah hasil dengar-dengaran pengajaran kami bom dengan saya selama sejak 2019 akhir sampai hari ini. Kemudian mereka dengan modal itu berapologet. Saya mau katakan sekali lagi bahwa semua ini adalah ulah daripada CP. Entah apa di dalam otak dan pikiran CP untuk melakukan ini. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, dan itu semua dilaksanakan sampai sekarang. Bahkan yang terakhir, saya dengar bocah NPD Kiamat yang mempunyai gangguan mental dan gangguan kejiwaan. Bahkan sama semua orang dia ribut. Dan terakhir dia mengatakan bahwa ada satu lagi korban yang katanya sudah membayar DP, kemudian orang tuanya meninggal, dan kemudian saya makan uangnya. DP-nya sebesar 7,5 juta rupiah yang diserahkan. Orang tuanya meninggal, akhirnya dia tidak jadi berangkat. Dan ketentuan daripada aturan yang sudah disampaikan kepada semua peserta tertulis, jika DP sudah masuk dan disetorkan kepada travel, apapun yang terjadi, mau dunia ini meledak, mau orang tua meninggal, mau rumahnya roboh, mau ada bom jatuh di rumahnya, DP hangus, tidak akan bisa dikembalikan. Tetapi dengan biadabnya bocah NPD ini berkoar-koar di room di Komal, yang saya tidak tahu Komal siapa, tapi saya dengar dia mengatakan bahwa Lidara Raiwawa jahat, kejam, karena mengambil uang daripada peserta yang orang tuanya meninggal. Inilah yang saya katakan, bocah NPD, dia belum pernah ke luar negeri, dia tidak punya paspor, jadi dia tidak tahu ya policy daripada travel.
jika sudah masuk uang dan orang tersebut yang membatalkan karena sesuatu dan lain hal, maka uang hangus. Sama seperti kita beli tiket di penerbangan. Kita sudah beli tiket, kemudian kita membatalkan, nenek moyangmu bocah NPD bisa dikembalikan. Mungkin kalau nenek moyangmu berbicara kepada perusahaan penerbangan dan travel itu mungkin dikembalikan. Tapi saya tidak yakin, karena itu pasti hangus. Sedangkan kau, bocah NPD, kalau kau naik pesawat, kau sudah beli tiket, kau terlambat datang, pesawat sudah terbang, sampai lehermu putus, ya, sampai matamu keluar, nangis untuk minta diganti. Nenek moyangmu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi itu yang saya mau tegaskan. Sekali lagi, jadi kebiadaban ini dan semua fitnahan ini adalah perbuatan CP, Metatron, dan kiamat si bocah NPD yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, tetapi moncongnya terlalu lancang untuk menyebutkan saya tanpa data apapun, termasuk Metatron. Ya, jadi saya mau menegaskan, selama ini saya tidak mau berbicara karena saya menganggap ini adalah lelucon yang tidak lucu. Ya, dan saya harus membersihkan nama saya dari perbuatan-perbuatan biadab dan kurang ajar dari CP yang tidak tahu berterima kasih, dari Metatron yang sudah pernah meminta maaf kepada saya, dan kepada bocah NPD yang kau sendiri hidupmu tidak ada kebenaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh warga TikTok, apologet yang ada. Saya hanya mengklarifikasi satu kali, tidak perlu lagi saya klarifikasi. Jadi CP, saya mengasihimu, tapi kau terlalu kurang ajar. Saya tidak pernah mau tahu dengan pribadimu, dan saya tidak mau tahu dengan urusanmu, tetapi kau terlalu biadab dan kurang ajar memfitnah saya. Dan juga Metatron dan kiamat, kalian berbicara setiap hari di komal kalian, omong kosong semua. Ya, kalian tidak pernah memberitakan firman Tuhan. Kalian tidak pernah memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yang kalian omongkan sampah semua, kecuali kalian bermulut perempuan untuk memfitnah orang, termasuk CP. Sudahilah CP, kau tidak usah lagi ya membaca atau berpura-pura kau ini adalah apologet, berbicara Alkitab yang sebenarnya kau sendiri tidak tahu. Itu saja yang saya mau sampaikan. Sekali lagi mohon maaf untuk warga TikTok semua, ya, untuk semua umat Kristen yang ada. Jangan termakan fitnahan keji tanpa dasar. Selidiki dulu, cari tahu dulu permasalahannya, baru berbicara. Itulah orang yang bijak. Orang bijak tidak akan bersuara jika tidak diperlukan. Saya hanya mengatakan begitu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua dengan perbuatan-perbuatan kalian. Ya, dan juga Ibu Winef, semoga lekas sembuh, karena ibu orang tua yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu saya katakan. Dan Ibu Winef sendiri sudah pernah mengklarifikasi bahwa tidak ada penggelapan atau penipuan, karena CP dan rombongan berangkat. Cuma dirinya sendiri yang tidak bisa berangkat, karena 2 hari atau 3 hari, saya tidak tahu, sebelum berangkat dia kecelakaan, patah kaki. Dan saya mau ingatkan, saya pun tetap menjalankan tugas saya sebagai pemberi apologet dan juga menjalankan travel ini. Dan saya setiap tahun 2 kali berangkat ke Israel. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, ya.
Saya hanya mengatakan bertobatlah sebelum penghakiman Tuhan datang pada kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Iya, jadi itu ya, jadi memang ini fitnahan. Ini semua sumbernya dari CP. Karena hanya dia. Kalau menyebarkan kwitansi silakan. Itu wajar. Tetapi narasinya yang biadab. Karena apa? Semua itu tidak ada buktinya. Kalau ada buktinya, Aku jadi admin. silakan. Bikin aku jadi admin. Itu ada orang sengaja typing mau bikin room cut itu. Jadi Bikin aku jadi admin sementara. dia sebentar Pak Bambang. Jadi memang ini ada indikasi ingin menghancurkan karakter-karakter, terutama saya. Saya besok Maret berangkat dengan rombongan ke Turki. April saya berangkat ke Israel. Dan nanti saya akan ke Taiwan untuk pelayanan. Jadi saya cuma mau mengingatkan semua ya orang-orang yang ada, cobalah berpikir secara rasional, itu ya, berpikir secara rasional, apa yang disampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Kalau yang namanya CP, ya, kiamat, bocah NPD, Metatron, kalau memang mereka punya kebenaran, kalau memang, sekali lagi, kalau memang mereka punya kebenaran, fakta dengan WINEF sekaligus, silakan ditampilkan. Dan saya akan membuat VT lagi, saya akan membuka sang donatur, supaya donatur, karena semua juga berawal dari sang donatur ini sendiri. Karena waktu itu saya sebelum menawarkan ini pada bulan Maret, saya sudah katakan kepada CP, kalau kau mau ikut, kau siapkan dana. Wah, saya nggak punya Pak, saya nggak ada uang. Ya, kau cari donatur supaya kau bisa berangkat. Oh, saya malu. Kau terlalu gengsi untuk meminta donasi. Kalau kau gengsi, saya bantu kau. Ya silakan Pak, katanya. Nanti masuk ke room saya bicara. Maka saya bicara di dalam roomnya dia. Maka keluarlah sang donatur untuk membiayai 6 orang. Dan saya perlu ketahui, saya najis untuk berbicara dan meminta foto. Coba tanya kepada CP, kalau CP dengar ini, pernahkah dia memberikan foto-foto itu kepada saya yang disebarkan? Ya, klarifikasi. Ya, jangan jadi manusia biadab. Ya, foto-foto yang disebarkan itu saya sendiri tidak pernah tahu. Kalau saya mau jahat, saya tidak usah sebarkan foto. Saya tahu di mana dia tinggal. Saya tahu nama aslinya. Suami istri, kartu keluarganya pun ada pada saya. Ngapain nyebarin foto? Tetapi saya bukan orang biadab seperti itu. Ya, nah, kalau memang seperti itu, CP dengarkan ini, Metatron, kau dengarkan ini, manusia biadab, dan kiamat, kau dengarkan ini. Kalau kau memang benar-benar punya bukti, kau buka komalmu, ya, kau buktikan. Kalau memang saya melakukan semua ini, saya akan melepaskan semua ini dan saya tidak akan ada lagi di TikTok maupun di YouTube. Saya setiap hari, setiap malam di YouTube. Karena bagi saya TikTok ini tempat sampah, bukan tempat pelayanan. Untuk sebagian orang
untuk sebagian manusia-manusia biadab. Ya. Jadi saya hanya mau mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena mungkin CP sakit hati, saya tidak jadi berangkat dan saya mengambil uang hak saya. Yang mungkin diharapkan kalau saya tidak berangkat, maka uang itu bisa untuk dia, itu mungkin. Tapi travel ada di bawah kendali saya. Maka kalau orang lain termasuk Winef, dia tidak jadi berangkat, hangus, tidak akan bisa kembali 1 rupiah pun. Ya, karena itu saya melakukan ini. Saya cukup klarifikasi, saya tidak akan lagi berbicara tentang klarifikasi ini. Cukup 1 kali saya klarifikasi. Dan itu jelas, ya. Dan itu cukup bagi saya. Dan saya tidak pernah lagi mau berbicara tentang ini. Tetapi kalau mau, silakan. Dari CP sendiri, dari Metatron, dari Kiamat, tunjukkan bukti-bukti, saya tantang. Kalau ada penggelapan uang yang dikatakan 160 juta berupa DP tersebut, buka datanya. Dan saya akan buka data dari sang donatur sendiri yang menyampaikan WA kepada saya. Kita buka. Oke? Itu saja. Dan 2 miliar kalau memang Metatron dan Kiamat CP bisa membuktikan bahwa di dalam kwitansi 160 juta itu ada penggelapan 1 rupiah saja. Begitu saja Bu Babe. Lia dan Jangan saya. Iya, dulu, Babe. Ya, Babe jangan turun, aku 1 menit aja, 1 menit. ya, Babe saya baru dapat informasi Metatron itu sudah jadi buronan di Belanda. Dia nggak punya resmi izin tinggal. Jadi kemungkinan dia dalam waktu dekat dia akan pulang. Dia ada deportasi. Itu informasi. Saya tidak peduli Metatron mau jadi mayat, mau jadi apapun, saya tidak peduli dengan dia. Bodoh Dan saya amat tidak kan. Informasi. Terserah. Sekedar Karena info Jadi aja. gembel pun. Info karena Ya, saya hanya sebentar. Karena dia Saya mau dikenakan pasal berlapis, Babe. Ya, saya hanya mau mengklarifikasi nama saya. Saya hanya mau menjelaskan yang sebenar-benarnya. Semua terserah kepada yang mendengarkan. Dan semua Iya. terserah daripada orang yang menilai. Itu saja. Iya. Terima kasih. Baik, Babe. Ya, Tuhan Terima Yesus kasih, Babe. memberkati. Babe jangan Saya turun dulu, mau- Babe. Sabar dulu, Babe. Jangan turun dulu. Ini saya Apalagi? memposisikan diri saya nih netizen yang seharusnya hal-hal begini kan tidak perlu kami tahu, tapi menjadi tahu karena sudah di-up di publik. Jadi ini suatu konsekuensinya pihak-pihak yang berkaitan ini memang mau tidak mau harus mengklarifikasikan seperti Babe lakukan sekarang supaya audiens yang sudah kemakan dengan rumor-rumor yang sampah itu tidak ditelan mentah-mentah. Nah, yang saya mau tanya begini, Babe. Apa hubungannya si Metatron ini dengan si Kiamat ini membuka atau meng-up di publik? Sementara mereka ini kan bukan yang ke Yerusalem sana, tidak ada hubungannya dengan tur sana kan? Kenapa sampai si Metatron sama si Kiamat ini malah ikut-ikutan gitu? Ya, jadi perkiraan saya yang saya dapat, Metatron dengan Kiamat ini, pertama Metatron kan dulu pernah saya permalukan dan dia sudah minta maaf. Pak Bom ingat nggak yang waktu kita debat Ya, masalah? dia kalah Ya. dia kalah debat sama kita. Saya Nggak bisa ada apa-apa dia. videonya. Ya, saya ada videonya. Nanti saya akan buatkan VT. Dia minta maaf kepada saya dengan Pak Bom. Betul Pak Bom begitu? Ya. Dia nggak ada ilmu, berani nggak di sini kita Ya debat? intinya gara-gara kalah dengan ini ya dulu. diskusi ya, oke. Ya. Terus Mana dia pertama, melawan Oke. orang senior? kedua, Dia punya dewa saja kalah. Pak. ya sabar dulu, diam Sabar. dulu. Ah, Iya.
Oke, lanjut Mulut, Babe. Kedua, Ki Ahmad ketika debat di Superboy, dia menyatakan sendiri bahwa dia belum dibaptis. Kemudian saya buka, kalau memang belum dibaptis, jangan mengajarkan Alkitab. Di situ dia dendam kepada saya. Saya ada videonya. Dan ternyata dia ini ya sudah dibaptis percik waktu kecil, tetapi tidak percaya. Dia mengatakan di Superboy bahwa baptis percik itu tidak sah. Maka saya tidak mau. Dan saya akan baptis secara ortodoks. Artinya, disitulah dia merasa mungkin saya permalukan. Tapi saya hanya bertanya di dalam debat itu. Dan dia simpan dendam. Ketiga, mungkin Metatron dan Ki Ahmad ini budak-budak dari CP. Karena sedemikian mau mereka menjadi budak untuk menyebarkan fitnah yang mereka sendiri tidak tahu dan mereka sendiri tidak ada di dalam situ. Ya, sekali lagi direkam ini semua dan dibahas. Silakan, ya. Sekali lagi saya katakan, pertama, Metatron sakit hati debat beberapa waktu yang lalu dan dia sudah minta maaf. Kedua, Ki Ahmad sakit hati kepada saya di Superboy. Silakan tanya Superboy, saya ada rekamannya, nanti saya akan buat VT-nya. Ketiga, mereka mungkin menjadi begundal-begundal dan budak dari CP untuk menyebarkan ini. Kenapa bukan CP sendiri yang berbicara? Sedangkan saya sudah berpuluh-puluh kali saya memberi WA kepada Winef dan CP untuk mengklarifikasi ini. Jangankan membaca, membuka WA saja mereka takut. Ya. Sekali lagi, saya ada bukti-bukti WA kepada CP sejak bulan November. Tapi saya lihat dia tidak pernah berani membaca. Ya, artinya manusia-manusia ini bukan manusia. Bukan laki-laki. Maka itu saya tantang saat ini, silakan buka data. Buktikan bahwa memang apa yang mereka katakan itu kebenaran. Kalau tidak, Tuhan yang akan berperkara kepadamu. Saya setiap hari saya sudah katakan Pak Bom, saya sedang sibuk apa Pak? Saya ini bekerja di pengadilan. Saya menangani ribuan kasus penipuan dan penggelapan. Ya. Ini harus diketahui. Ya. Saya saat ini sedang menangani satu kasus yang rumit. Kasus pembunuhan. Dan saya maju sebagai pembela. Jadi silakan kalau mau mengajukan gugatan hukum siapapun yang ada yang mendukung mereka, silakan ajukan gugatan. Ya. Silakan tampilkan bukti-bukti termasuk para begundal-begundal mereka yang mendukung mereka. Silakan, saya tunggu sampai kiamat. Sampai dunia ini berakhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saya tunggu. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Babe sudah menjawab. Saya izin turun karena saya harus bertemu, saya pelayanan karena Ya, baik Babe. ada dua murtadin yang harus saya ketemukan untuk dibaptis. Terima kasih Kalia dan semuanya, terima kasih. Terima kasih Babe, Yesus. Tuhan Yesus memberkati Babe. Babe, iya shalom. Shalom Pak Lidara, ketemu lagi kita. Shalom. Ya udah, silakan Pak Lidara.
Ya, gimana gimana? Ada apa? Saya mau izin karena ini nanti mungkin kalau memang sudah selesai, kalau masih ada live saya naik lagi. Atau Iya. kalau memang bisa undanglah mereka ke sini naik. Iya, undanglah si CP. Teman-teman undang CP biar clear semua supaya jangan ada yang memanfaatkan situasi mau memanas-manasi keadaan. Karena kalau secara saya ya, Babe ya, maaf. Kalau saya menganalisa di sini sebetulnya ini ada pihak yang memang mau memperonda, mau mengacaukan penginjilan karena ada misi tertentu. Lebih kepada saya merujuknya kepada si Metatron ini terutama. Kenapa begitu? Karena sebelum dia ungkap masalah ini tuh dia tuh selalu tuh kupas kejelekan hamba-hamba Tuhan di TikTok. Sampai dia kulik tuh. Apa dulu namanya Pak Bom Bom juga dicek kan, dia cari sampai Pak Pendeta Apolos aja dia fitnah tuh. Dia fitnah. Tapi kan tidak terbukti. Saya boleh ngomong nggak sedikit aja? Apa Pak? Jadi gini ya, ini semua konflik ini ya berasal dari si penyesat Edis TV ini awalnya. Gitu. Amin, amin, Ya. haleluya. Ini fakta. Saya mengikuti ini. Tambah panas terus lagi. terang. Saya lama di Al-Hayat, ya. Saya lama di Al-Hayat. Kalau Anda nggak percaya tanya Sofiatul. Ya, saya tahu gitu. Oke. Saya tahu peristiwa ini. Ah. Jadi Saya semua Oke. Saya izin awalnya dulu. dari si Saya izin penyesat dulu, Pak Edis Tama. Sidabutan. Iya Babe. Iya, iya, Babe, ya, Babe. Oh, Itu. silakan. Shalom, Iya, shalom. Babe. Ya. Jadi semua penyesat dari si Edis. Jadi timbul pro kontra mulai dari Palidara, Pak Bom Bom, Rudi apa Yohanes, ya. Semua yang berkonflik dengan Edis Tipu itu semua di framing, dicari kesalahannya, dicari apa negatifnya. Kenapa? Karena sindikat luar negeri ini, tapi nggak semuanya ya, yang dari Jerman, yang dari Amerika, itu ingin menghancurkan para apologet di Indonesia, gitu loh. Ini fakta. Saya lihat kok berapa kali yang namanya Sofiatul atau Lani Ekowati itu kan konflik dengan Pak Bobom juga konflik dengan semua konflik. Karena kenapa? Dia membela Edis kok, gitu loh. Kenapa? Karena dianggap saya juga nggak ngerti tuh. Mereka memakai nama apologet, sedangkan apologet kan membela iman Kristen. Yang dibawakan Iya. Edis kan membawa Quran dan hadis, gitu loh. Itu aja Pendebat dia. menamakan. Dia pendebat tapi mengatas nama rumah Pak Apologet. Betul, Itu ya. gimana itu? Betul, yang cocok itu rumah kumpul kebo sebenarnya di situ. Aduh, no comment. Jadi saya Nggak. terserah. Ya bukan, gitu loh. Terus mengenai kiamat, kiamat ini buronan nginep di tempat saya waktu itu. Jadi jangan macam-macam kau kiamat, gitu loh. Saya udah nasihatin kiamat ini. Kau jangan menyudutkan Protestan, gitu loh. Ya, saya udah bilang tanah Batak di Sumatera Utara, no mention, itu tadinya Parmalim, ya. Dia tidak perlu menghujat Islam, tapi semua jadi Kristen semua di sana, gitu loh. Caramu salah. Saya juga tahu ini titipan dari ortodok dia. Karena ortodok ini kan baru di Indonesia. Dia mencari jemaat, mulailah dia. Faktanya si Metratron sendiri kan dia ketua paroki kan. Jadi ini memang ada unsur politik juga di sini. Digabunglah. Nah, ini kan ribut nih. Kembali ke masalah si kiamat ya. Waktu itu kan dia ditolak visanya, gitu loh. Kabur nginep di tempat saya. Kalau nggak percaya tanya orangnya, gitu loh. Jadi jangan macam-macam lah kiamat, gitu loh. Si Metatron juga ini si Edwin Huta Barat ini manusia kardus satu nih. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Waktu itu saya tantang, ayo kita ketemu di Blok M, saya bilang. Kau jangan macam-macam. Jadi inilah manusia pertama yang membuka data pribadi orang, data apologet. Pak Bobom sendiri pun dibuka datanya istrinya dan anaknya oleh yang namanya Metatron. Tapi kalian kelompok-kelompok luar negeri, kenapa nggak bilang Metatron ini Yudas Iskariot? Sofiatul pun dulu pernah mau dibuka fotonya, pernah mau dibuka datanya, gara-gara pertikaian
masalah masoret teks mengenai apa namanya sejarah Alkitab gitu loh. Mau diancam kan? Jadi manusia Yudas Iskariot itu sebenarnya cocok disematkan kepada Disematkan Edwin Huta Barat. ke- Gitu loh. Dia yang pertama. Sekarang pantas nggak anaknya Pak Bom disepil? Saya ikutin kok. Iya, enggak pantas loh. Iya, Itu udah pertama. Tapi mana kelewatan. kelompoknya Yuli, kelompoknya Reda Marbun, si muka bemo itu ya kan? Mana dia? Nggak berkomentar. Jangan begitulah. Reda Marbun, gitu loh. Metatron itu kau piara di sana setelah diusir oleh Paul Chang, gitu loh. Ya, kau jangan macam-macam lah kalian di sana. Saya udah marah. Saya sebenarnya saya bukan apologet ya Bulia ya. Cuma saya Iya. lihat beberapa tahun ini kok konflik internal ini jadi makin menggila. Jadi konflik kepentingan saya lihat. Penginjilan ini jadi apa terdegradasi gitu loh. Ini kan awal mulanya dari si edisi Sidabutar si pengemis donasi ini gitu loh. Yang mendirikan rumah kumpul kebo gitu loh. Ini dia Edis tipu ini sudah menghina Kristen gitu loh. Menantang awalnya kan masalah penyalipan adalah rencana iblis. Terus semua yang tidak setuju dengan Edis tipu dikatakan Kristen itu gila. Ini kan udah penistaan orang Kristen sebenarnya. Penghinaan Edis tipu terhadap apologet lain, kritik Edis tipu berarti ingin numpang ngetop viewer. Jadi orang-orang yang membicarakan Edis tipu dianggap numpang viewer. Aduh, Iya. pengajaran teologi Kristen Edis tipu sudah banyak menyesatkan Kristen unyu-unyu. Apalagi dibilang Tritunggal dibuang tong sampah. Dunia apologet Kristen sudah rusak oleh dia, dan damage ini sudah ditertawakan oleh Islam. Bahkan ada statement dari Islam kalau Kristen meski giat melakukan penginjilan, kita atau Islam katanya nggak perlu lagi merepot-repot menangkal Islam menjadi murtad, tapi Kristen akan hancur sendirinya dengan kondisi seperti ini. Coba bayangkan, Tritunggal dibuang tong sampah, dia melegalkan poligami, ya. Jadi orang-orang ini munafik semua nih, kelompok-kelompok luar negeri ini nih yang mendukung. Saya tahu kok beberapa dari kelompok luar negeri ini ingin Indonesia chaos gitu loh. Jadi Pak Bom, saya support Anda Pak Bom gitu loh. Nggak usah takut Pak Bom, tetap fokus kita serang si Edis ini. Ini udah penipuan ini. Serang ajarannya Pak ya, Serang ajarannya ajarannya. Pak. Kita Serang mencintai ajarannya, orang, betul. mencintai orangnya. Bukan Sama pribadinya. Tapi Kita serang pengajarannya. ajarannya. Tidak ada masalah. Betul. Pengajarannya Saya izin ini sebentar ya. harus kita tentang. Sebentar Mister Logika sebentar Pak ya, Gitu loh. sebentar ya. Lanjut. Pengajarannya ini yang harus kita tentang. Masa dibolehkan poligami? Katanya hanya karena gereja melarang poligami di Alkitab banyak katanya sekeranjang ayat-ayatnya. Ini kan udah gak benar gitu. Tapi mana ke kelompok mereka mengkritisi Edis, mengecam pernyataan Edis? Nggak ada kan? Semua tuh nggak peduli. Yang penting Edis tipu itu menghujat Islam karena ini yang dimaui oleh mereka. Gitu. Izin Bunda, jadikan saya moderator Bunda, biar saya sterilkan komen di bawah. Bunda. Gitu. Jadi tolonglah kita yang di Indonesia ini tetap kayak Pak Bom. Saya salut sama dia gitu loh. Pengajaran dia benar kok. Terlepas dia mau pendeta kayak mau, saya nggak peduli gitu loh. Ini kan unsur-unsur betul. kebencian, unsur-unsur kebencian yang digaungkan oleh kelompok-kelompok mereka ini. Dicari kesalahannya, kayak Rudi aja, Rudi Yohanes. Dicari semua kesalahannya. Saya bilang, kau nggak usah takut Gereja ada, ini ada, semua ada, hantam somasi itu si Francisca. Saya bilang gitu. Jadi nggak usah takut lah Pak Bom. Terus melakukan penginjilan. Pak Bom udah benar gitu loh. Apapun yang dikatakan orang, terus I support you, gitu loh. Jadi gitu Pak Bom, nggak usah jadi mengecil Pak Bom. Biarin aja, buktikan. Kalau buktikan itu kan biasanya kan yang mengatakan bukan pendeta itu kan sinode, ketua sinodenya yang harus ada surat tertulis. Yang angkat suara, betul. Iya. Angkat Bukan mereka ini yang siapa? berwenang untuk Kelompoknya si Bemo Marbun CS ini siapa sih sebenarnya? Gitu loh. Nggak tahu, kapasitasnya pencemooh, Komal pencemooh. Kompol pencemooh, apalagi nama Yuli. Ini anak Tidak kepala sore tenang. nih. Si Yuli Tidak ini. tenang hidupnya kalau nggak bahas Iya, pribadinya Bisa Pak izin Bom. sebentar Bang Coki. Jadi bukan begini loh. Saya mau clearkan. Saya udah panas hati dari kemarin. Saya mau naik ini nggak pernah bisa gitu loh. Saya harus speak up ini. Saya bukan apologet ya.
Cuma saya Bang pemerhati Coki, para Bang penginjilan Coki. di Indonesia ini harus tetap eksis. Ini kan mereka mau menghancurkan penginjilan di Indonesia sebenarnya. Pengen dirauk semua. Sekarang lucu ya. Apa namanya? Tingkat pendapatan orang Indonesia ya UMR itu cuma 6 juta. Di Amerika itu minimal orang harus dapat 40 juta. Sekarang wajar nggak Edis tipu minta sumbangan Indonesia? Harusnya kan kebalik. Dari luar itu nyumbang ke sini gitu loh. Ini enggak. Bukan ini dari ini udah Indo modus ke- gitu loh. Udah modus. Jadi itu aja. Saya Bulia, saya setuju Anda walaupun Anda sering kena doxing gitu ya. Anda tetap kuat, tetap Bulia. Saya dukung Anda Bulia. Silakan lanjut teman-teman. Iya, karena kita lagi bukan sedang membicarakan gelar seseorang, tetapi membicarakan pengajarannya. Kita di sini menghardik ajarannya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tangkapnya begini. Kenapa ada pengikut-pengikutnya si Edis atau saya menyebutnya Edis ini. Kenapa sampai sebegitu kejamnya mereka sampai ke ranah pribadinya Pak Bom Bom? Karena mereka ini mau mengalihkan perhatian audiens untuk supaya tidak fokus lagi ke ajarannya kristologinya si Edis yang sesat ini. Makanya mereka menyerang pribadinya Pak Bom Bom supaya audiens-audiens yang Kristen awam-awam ini terkecoh. Akhirnya terfokuslah karena apa? Kita manusia ini kan keponya ini loh, nggak bisa tinggal. Jadi kalau berbicara pribadi orang itu paling senang banget. Bukannya lagi mencari kebenaran pengajaran yang benar, tetapi sibuk mencari pribadinya orang. Nah, orang-orang seperti itulah orang yang tidak mau belajar yang benar, tidak bisa bedakan mana yang membicarakan pribadi, mana yang membicarakan pengajaran. Bayangkan saja, Komalnya Reda ini setiap hari membahas pribadinya Pak Bom Bom. Si Yuli ini setiap hari membahas pribadinya Pak Bom Bom. Jilat ludahnya sendiri, selalu berkata, sudahlah, saling memaafkanlah, saling mengampunilah. Tapi dengan Pak Bom Bom saja dia tidak maafkan. Malah sampai ke rumahnya Pak Bom Bom melibatkan istrinya. Ini kan kacau. Seakan-akan mereka ini sudah sempurna. Menuntut Pak Bom Bom jujur, sementara diri mereka belum tentu jujur dalam diri mereka. Satu lagi, Aduh, saya memang tambahin Bulia. kacau. Saya tambahin Bulia. Mengenai Yesus punya Tuhan. Ya. Yesus punya Tuhan. Itu kan kita menentang semua orang Kristen. Kalau memang Yesus punya Tuhan berarti benar dong omongan Muslim. Berarti kita setuju dengan Muslim. Apa Yesus bedanya punya kita Tuhan. dengan Apa Muslim bedanya kan? dengan Muslim? Iya. Tapi yang anehnya, yang namanya si Sofiatul itu membackup pernyataan Edis tipu. Bahkan ya, dia mengambil statementnya si Deki Ngadas yang 5 tahun yang lalu setuju kalau Yesus punya Tuhan. Tapi dia nggak baca updatean Deki Ngadas yang sekarang ini. Dia nggak setuju. Lihat konteksnya, digituin kan. Jadi ini Sofiatul picky cherry dia, memilih-milih. Sedangkan Justru kan Pak Deki Gadas kan dia hardik banget tuh si Edis itu. Enggak, yang saya maksud gini, Sofiatul mengambil contoh yang mendukung statement Edis tipu 5 tahun yang Iya, lalu. padahal kan adminnya Deki Gadas sudah pernah naik di Komal. Iya. Dia mengklarifikasikan bahwa Viti itu Pak Deki Gadas itu merespon menanggapi ajaran SSY. Betul. Makanya beliau menyampaikan hal demikian. Bukan berarti itu satu pembenaran seakan-akan Edis berkata demikian, Deki Gadas juga mendukung. Itu keliru, bukan. Enggak, yang saya maksud gini Bulia. Sofiatul mengambil apa yang artinya dia Iya, mereka ini kan ambil jadi mengambil untuk membenarkan sampel. statementnya si Edis. Betul, kayak Pak Bobom kan di WA Iya. tuh. Pak Bobom di WA. Kalau Yesus nggak punya Tuhan, berarti Yesus ateis. Itu perkataannya Deki Ngadas yang di copy paste via WA untuk WA Pak Bobom dan WA-nya Rudi Yohanes. Saya tahu dia ngambil dari mana. Makanya Sofiatul mendukung juga. Nih liatin nih, Ketua STT Deki Ngadas. Dia setuju kalau Yesus punya Tuhan. Itu 5 tahun yang lalu. Nah, Deki Ngadas klarifikasi lagi di YouTube yang Iya. sekarang ini, gitu loh. Betul. Tapi yang bingungnya, kalau Sofiatul konsisten, harusnya dia juga lihat dong penyalipan rencana iblis itu dikritik habis oleh Deki Ngadas.
Jadi ini Iya. manusia kardus semuanya nih. Jadi apapun statement yang mendukung pernyataan Edis tipu itu diambil meskipun itu udah usang 5 tahun yang lalu. Jadi aneh orang ini. Lanjut. Oke, kita kasih kesempatan Mr. Logika. Silakan, Pak. Makasih, Bu Lia. Begini, Bu Lia, saya lihat sih semua apologet ya berusaha mencari kelemahan setiap individu apologet aja. Ya contoh seperti tadi ya. Abang yang tadi itu mengatakan DSDP mengatakan bahwa Tritunggal dibuang ke tong sampah, itu sebetulnya itu sepotong. Itu saya melihat itu pada saat itu debat Iya. dengan Elia Iya, Brown, iya. ya. Iya. Intinya bagaimana caranya semua apologet itu supaya bisa saling memaafkan antara kesalahan-kesalahannya. Itu aja yang kita harus gini ya. Jangan berusaha membuat suasana itu semakin tambah kisruh. Begitu. Oke, begini Pak Logika, saya menanggapi hal itu ya. Saya silakan. juga saya menyimak. Kenapa sampai si ini mengatakan bahwa ya Tritunggal tuh dibuang di tong sampah gitu? Karena memang pada saat itu kan dia berdiskusi dengan Elia. Karena dia bertanya, kira-kira nih kalau Tritunggal, doktrin-doktrin, dogma-dogma dibuang di tong sampah, kira-kira kalau orang itu percaya dia selamat atau enggak? Itu kan pembahasan begitu kan? Betul, Itu kan? betul. Oke. Ya, ada konteks Saya lah. betul ada histori atau konteksnya. Kalau menurut saya tidak pantas mengatakan bahwa harusnya itu memilih diksi yang tepat. Kira-kira nih saudaraku Elia, pemahaman doktrin dogma atau Tritunggal lah apalah itu disisihkan dulu. Jangan berkata tong sampah. Ini kan satu penghinaan bagi kita yang mengimani Tritunggal. Yang setiap harinya kita mengajarkan ajaran Tritunggal, tiba-tiba mengatakan bahwa udahlah anggaplah itu dibuang tong sampah. Saya pikir ini kurang tepat. Ya, itu betul Diksi itu. ini. Ya, saya paham Jadi itu, mau ya. tidak mau kami pun yang setiap harinya membuka komal pengajaran Tritunggal juga pasti berasa loh, kok bisa segampang itu. Jadi mau tidak mau ini konsekuensi ketika kami kritik. Jadi jangan marah kalau kami kritik. Lalu kemudian ada beberapa statement Edis ini yang sudah memang kelewatan. Mengatakan bahwa kalau tidak ada yang berani mengatakan Yesus punya Tuhan, maka dia begini. Itu kan tidak pantas. Kenapa orang-orang Kristen ini masih membela dia membenarkan hal demikian? Lalu mengatakan bahwa para teolog pendeta-pendeta lebih parah otaknya daripada anak sekolah minggu. Apakah ini seorang Edis pantas mengatakan hal demikian? Kalau memang dia membela imannya, di mana dia bertumbuh dan berakar kalau bukan gereja? Siapa yang membaptis dia kalau bukan pendeta? Kenapa dia semudah itu merendahkan para teolog dan pendeta-pendeta? Ini kan tidak pantas. Jadi begini, Jadi Mbak Lia, inilah, di sini saya Bapak, tidak Ibu, membela teman-teman. siapa-siapa ya. Nah, di sini saya Bukan kita tidak bela ini. siapa-siapa. Kita di sini bela iman kita. Bukan bela pribadi orang. Karena kita nggak ada urusan dengan pribadinya orang. Saya nggak ada urusan pribadi Bentar, dengan Bulia. siapapun. Mr. Logika, Anda Kristen apa Islam? Kristen. Kristen. Kira-kira kalau di Kristen boleh poligami nggak? Kalau menurut ayat Alkitab ya tidak, ya tentu tidak. Lalu Anda setuju nggak dengan ucapan Edis? Ya, ini makanya Ini apa sebetulnya, Pak? Bapak ngomong aja jawab iya setuju atau tidak. Sebetulnya kan kalau Tuh, secara kepribadian saya tidak ini setuju. Pak Bulia. Kalau herder ciri khasnya seperti kayak gini nih. Ya, tinggal jawab Sabar aja Pak iya, Coki, setuju jangan. atau tidak. Sabar Pak. Sabar Pak, Gini sabar. Pak Coki. Izin Bukan dikit begitu, ya, Pak Coki. izin ya. Ada pernyataan terakhir Januari bulan kemarin 2026. Buang kata Allah di tong sampah. Nah, itu juga sangat bahaya itu. Iya. Dan dia mengatakan bahwa LAI salah, ya kan? Kata Allah itu tidak tepat gitulah. Nah, ini hal-hal begini tidak bisa kita diamkan. Ini sama saja statementnya ini membenarkan pemahamannya para kadrun di seberang. RT 6. Iya.
Jadi ini menjadi pertanyaan kita gitu loh. Kenapa kok seorang Edis ini membangun narasi-narasi yang lebih banyak membenarkan pemahamannya RT 6. Walaupun setiap hari dia menyerang Islam nih dengan Al-Quran. Tapi setelah masuk di dalam teologi kekristenan atau kristologi, ini buyar nih. Ini ada apa ini di balik semua ini? Jadi kalau kita menghardik ajarannya dia, jangan kalian mengatakan kami menyerang pribadinya. Di mana kami menyerang pribadinya? Kita tidak ada urusan pribadi. Kalian semua di sini dan kita semua di sini tidak saling mengenal pribadi, hanya kenal di TikTok. Tidak ada urusan dengan pribadi. Kita di sini menghardik ajaran. Jadi jangan bangga ketika kalian bisa mengupas pribadi orang. Kalian mau mengecohkan kami untuk tidak menghardik ajaran-ajaran yang sesat. Kami tetap akan terus menghardik ajaran-ajaran sesat. Yesus tidak punya Tuhan, karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau orang Kristen sejati, pasti dia mengerti, dia akan menolak dengan frasa bahwa Yesus punya Tuhan. Apapun alasannya, mau klarifikasi seperti apapun, bapak-bapak gereja sudah menganatemakan ajaran itu. Bahkan di gereja, ya, tidak mengajarkan hal demikian. Jadi kita orang Kristen awam banyak belajar dulu. Jangan telan mentah-mentah percaya. Akhirnya apa? Terkecoh dengan ajaran sesat. Kasihan. Ya, silakan. Tuh kan Bapak itu kabur ya. Ya Kak, iya. Iya, silakan Pak. Karena pernyataan tentang Yesus punya Tuhan itu saya sudah selidiki ya. Rupanya pemahaman Yesus punya Tuhan itu adalah aliran saksi Yehova. Karena saksi Yehova tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya mereka mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Nah, walaupun narasinya mengatakan Yesus itu kan waktu itu menjadi manusia di bumi. Nah, dia mempertuhankan Bapa. Ya iya, masuk akal. Tapi dalam satu statement Yesus punya Tuhan ini kan, ini merujuk kepada saksi Yehova, ajaran saksi Yehova. Gitu. Cuma saya melihat ada di baliknya ini adalah sebuah topeng. Gitu. Memperbenarkan ajaran dia sudah salah dan memperbenarkan dirinya sendiri. Dan saya bilang ini ajaran topeng. Mengatakan Yesus punya Tuhan itu dia adalah ajaran topeng. Itu kali ya, lanjut. Iya. Baik, silakan. Shalom Bang Ekin, silaban. Shalom Bunda, shalom kalian. Jadi kita tegas dengan pengajaran-pengajaran sesat. Kalau masalah pribadi, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita tidak punya otoritas menghakimi saudara kita, keluarga kita, siapapun. Siapa kalian pencemooh-pencemooh mau hakimi Pak Bom-Bom? Atau mau hakimi Pak Belidara? Siapa kalian Metatron Kiamat yang mau menghakimi Babeli Dara dan Pak Bom-Bom? Kita semua sama di mata Tuhan. Apakah ini yang Yesus ajarkan kepada kita? Lebih baik kita fokus dengan pengajaran. Tidak ada kok yang dirugikan. Atau siapa yang merasa dirugikan di sini? Berapa uangnya yang dirugikan? Lapor ke kantor polisi, bukan di TikTok.